mendapatkan ilmu ini. Karena kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, kapan rezeki itu atau kesempatan itu datang. Mungkin istilah kesempatan tidak datang 2 kali, kita sudah sering dengar ya Bapak Ibu. Sayangnya kita dengarnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tetapi kalau kita mempraktekkan momen kehadiran, bahwa yes, saya hadir di sini, baik badan saya maupun pikiran saya, bukan karena kebetulan, sudah ada catatannya, takdirnya, di lauh mahfuz, bahwa Indah Sulistiawati sampai hari ini bertemu secara virtual dengan Bapak Ibu untuk menyampaikan ini. Maka itu yang saya syukuri. Dan saya nggak mau mikir yang lain-lain Bapak Ibu. Kenapa? Sekarang saya udah kadung ya, kadung tuh bahasa Jawa terlanjur, sekarang saya sudah di hadapan Bapak Ibu secara virtual. Nggak mungkin saya balik lagi dulu ke rumah ya, untuk tadi baju saya yang sudah mungkin saya cuci, atau kain pel yang saya sudah tadi gunakan untuk saya ngepel, saya lupa Bapak Ibu untuk saya kembalikan, tempatkan di tempat yang seharusnya. Karena saya ini rada-rada perfeksionis ya Bapak Ibu, jadi saya tuh kalau sudah naruh kain pel misalnya ya di gudang belakang, maka kalau kain pel itu ketinggalan di depan, saya bisa kepikiran gitu loh. Aduh, itu merusak pemandangan rumah saya tuh. Ya, tapi ketika saya sudah belajar teknik mengelola pikiran, dengan momen kehadiran yaitu present moment, maka saya yakini Indah, itu biarkan saja dulu seperti itu, sepanjang tidak ada sesuatu yang membahayakan dan darurat, maka sekarang sepenuhnya your mind, your body, and your soul, letakkan kehadiranmu sepenuhnya di peranmu sekarang ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita praktek ya Bapak Ibu. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, saya akan membantu mengguide, memberikan afirmasi kepada Bapak Ibu, semoga bisa memberikan manfaat. Silahkan Bapak Ibu pejamkan mata, duduk bersandar ya, bagus sekali. Dan kita memulakan dengan membaca basmalah, baca dengan hati yang tenang, karena Allah selalu hadir di dalam hati yang tenang. Karena ketika hati kita gelisah, kita tidak bisa merasakan kasih sayang, cinta, kedekatan, dan karunia serta anugerah Allah. Silakan membaca basmalah kembali Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang memeluk keyakinan lain, saya sangat menghormati, mempersilahkan Bapak Ibu memulakan dengan keyakinan yang Bapak Ibu yakini. Sambil membaca basmalah, rasakan bahwa nafasnya Bapak Ibu sedang Ibu nikmati. Tarik nafas, ada udara yang tidak terlihat, tetapi dia pasti masuk loh Bapak Ibu ke dalam lubang hidungnya Bapak Ibu. Dan keluarkan juga udara itu untuk dikeluarkan melalui lubang hidung Bapak Ibu juga. Tidak perlu dicari, tidak perlu dilihat, karena sudah pasti lubang hidung akan mengeluarkan udara dari dalam diri Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, nafas Bapak Ibu tidak dikontrol oleh orang lain. Tidak dikontrol juga oleh saya. Sepenuhnya dikontrol, dimanage oleh Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa bahkan merasakan ketika Ibu dan Bapak menarik nafas dan menghembuskan nafas. Kalau Bapak Ibu sadar sepenuhnya bahwa Bapak Ibu tidak berada di tempat lain selain sedang merasakan dirinya Bapak Ibu, bahkan Bapak Ibu bisa merasakan adanya rasa yang tidak enak atau sakit di beberapa bagian tubuh Bapak Ibu. Ajaib ya Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu sadar Bapak Ibu sedang ada sekarang di sini dengan dirinya Bapak Ibu, bahkan Bapak Ibu bisa tahu, kok saya punggungnya berasa berat ya melalui nafas Bapak Ibu. Kok kepala saya rasanya agak pusing ya.
Atau kok perut saya rasanya agak kembung ya? Ingat Bapak Ibu, itu adalah badan Bapak Ibu sendiri. Maka sudah semantasnya, sewajarnya Bapak Ibu yang bisa mengenal diri Bapak Ibu sendiri. Tolong dikeluarkan rasa-rasa yang tidak nyaman itu Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ade bisa membantu dengan memberikan musik relaksasi, saya berterima kasih, tetapi kalaupun tidak apa-apa. Karena banyak lagu yang juga hadir di dalam pikiran kita, maka kita bisa saja menggunakan lagu itu sendiri, irama itu sendiri, untuk menjadi cara atau alat kita bernafas. Hembuskan Bapak Ibu, Ibu Teni, Ibu Sri Sumarni, Ibu Endang Susilowati. Hembuskan sambil Bapak Ibu mengeluarkan apapun rasa yang berat dari diri Bapak Ibu. Maupun rasa-rasa sakit, hembuskan. Gunakan alat yang Allah ciptakan gratis untuk kita semua. Untuk kita melepaskan beban itu. Boleh jadi kita selama ini berpura-pura kuat Bapak Ibu. Untuk kita menghadapi kehidupan. Karena kita tidak punya pilihan lain. Tetapi dalam waktu yang sejenak ini, jeda yang sejenak ini, tolong jujur dengan perasaan Bapak Ibu. Bahwa boleh jadi beban itu rasanya membuat Bapak Ibu capek sekali. Membuat Bapak Ibu rasanya ingin lari, ingin mencoba untuk mencari ketenangan, tetapi ternyata ketenangan itu tidak bisa didapat di luar dari diri kita. Karena ketenangan itu hanya bisa kita ciptakan dari pikiran kita sendiri. Kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain di luar diri kita untuk selalu mau melakukan apa yang kita harapkan. Tetapi kita bisa merubah cara berpikir kita untuk apa yang tidak terjadi, yang tidak sesuai dengan harapan kita. Buang nafasnya yang panjang Bapak Ibu, sambil rasa berat apapun yang Bapak Ibu rasakan dalam diri Bapak Ibu lepaskan. Tidak ada yang lebih hebat untuk mengenal diri kita semua selain diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa mengobati perasaan dan luka hati kita selain diri kita sendiri. Kalau orang lain berbuat baik kepada kita, itu bonus Bapak Ibu. Karena sebenarnya mereka sedang berbuat baik untuk diri mereka sendiri. Sama Bapak Ibu. Kalau kita fokus dengan diri kita, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, maka yang merasakan kebaikan dan manfaatnya pertama kali bukan orang lain, tapi kita lebih dulu. Senyum Bapak Ibu, senyum. Karena boleh jadi selama ini Bapak Ibu memberikan senyum ini untuk orang lain. Supaya orang lain merasa senang ketika melihat Bapak Ibu. Tapi sepertinya jarang sekali karena kita sering lupa untuk memberikan senyum kepada diri kita sendiri. Senyum yang terbaik Bapak Ibu. Karena senyum yang Bapak Ibu berikan kepada diri Bapak Ibu adalah sebuah penghargaan, sebuah penghormatan. Bahwa kita berterima kasih atas perjalanan hidup kita, atas perjuangan hidup kita, atas ketegaran hidup kita, menghadapi apapun yang terjadi di hadapan kita, baik di masa lalu kita, di masa kita sendiri sekarang ini, ataupun mungkin di masa depan kita nanti. Nabung dari sekarang Bapak Ibu. Kalau mau bahagia, gak bisa kalau nabungnya marah-marah terus. Kalau mau tenang dan damai, tidak bisa kalau nabungnya jengkel, kesal, kecewa terus.
Tabung bahagia Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kalau kita percaya dengan pepatah itu, maka pepatah itu pasti akan bekerja untuk kita. Karena apa? Apa yang kita percaya, itu yang akan terwujud. Buang nafasnya yang panjang ya Bapak Ibu. Kalau ada yang gak enak, unek-unek di hati. Apalagi saya tahu benar Bapak Ibu. Banyak dari Bapak Ibu ini gak bisa cerita sama orang lain tentang beban persoalan hidup. Karena apa? Tidak semua orang lain bisa mengerti tentang persoalan hidup Bapak Ibu. Betul kan? Jadi kalau bukan Bapak Ibu yang memasrahkan ini kepada alam semesta, kepada Allah, mengembalikan kepada Sang Maha, maka siapa lagi yang akan menurunkan pertolongan untuk membasuh hati Bapak Ibu? Cerita ke orang lain belum tentu hasilnya lebih baik. Kecuali Bapak Ibu bercerita kepada orang-orang yang kompeten. Sama dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang mengajar anak-anak, ya, kemudian Bapak Ibu merasa bahwa anak-anak itu sedang sedih. Lalu anak-anak itu ngadu kepada Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa menolong anak itu. Maka anak itu akan bahagia. Karena Bapak Ibu adalah orang yang tepat. Sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini saya lihat benar apa yang saya katakan Bapak Ibu. Gak semua persoalan hidup Bapak Ibu bisa dibagi kepada orang lain. Bahkan mohon maaf, gak bisa, belum tentu bisa dibagi ke suami. Kenapa ya kok gak bisa dibagi ke suami atau istri, Bunda Indah? Suami itu laki-laki. Kodratnya dari Allah adalah untuk berpikir dengan logik. Jadi tentu perasaannya tidak seperti wanita. Sama Bapak Ibu, ketika seorang bapak, kepala sekolah, bapak guru, bapak pengawas berbagi kepada istri, ya, belum tentu istrinya paham. Karena boleh jadi Bapak Ibu menyampaikannya kata-katanya pendek. Kata-kata pendek bagi seorang wanita itu biasanya nggak cukup. Maka wanita itu ketika men-texting suaminya menceritakan problemnya, rumah tangganya, anaknya dari A sampai Z, kemudian direspon oleh suaminya lewat WA mungkin hanya dengan 2 kata, oke mah, nanti kita pikirkan. Frustasi si wanita, si istri. Saya udah cerita berhalaman-berhalaman, semua saya ceritain. Kok komennya, responnya, oke, nanti kita pikirin ya. Udah sekarang sabar aja Bu. Betul kan Bapak Ibu? Kenapa saya bisa bicara begini Bapak Ibu? Saya kan sama wanita. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Saya sudah pegang yang namanya ilmu teknik mengelola pikiran. Jadi saya berkurang Bapak Ibu rasa frustasinya kalau curhat-curhat saya nggak ditanggapi secara A sampai Z oleh suami. Dan saya mengobati sendiri dengan mengadu kepada Allah melalui nafas dan doa saya. Karena Allah lah yang maha hebat, maha menurunkan pertolongan. Bapak Ibu, sekarang senyum ya Bapak Ibu, senyum. Tidak ada kebetulan. Bagus sekali Ibu, senyum Ibu Wiwi. Tidak ada kebetulan Ibu Wiwi. Ibu Wiwi, saya sampai merinding nih Ibu Wiwi. Ibu Wiwi lihat Ibu, nggak kebetulan ya. Kalau Allah nitipin, Ibu Wiwi dikasih potensi A. Ya. Bukan Indah tuh yang dikasih potensi A untuk jadi jago nulis. Bukan. Bagi Allah Indah tugasnya lain nih, Indah Sulistiawati. Jadi Bapak Ibu nggak usah iri ya dengan apa yang dimiliki potensi oleh orang lain. Fokus pada power kita. Besarkan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Yang belum gimana Bunda Indah? Belajar. Syukur-syukur ketika kita belajar Allah lihat. Sepertinya Bunda Indah kepengen belajar bisa nulis juga. Allah lihat usahanya luar biasa. Sampai Bu Indah beli buku banyak banget supaya bisa nulis.
Karena kasih sayangnya Allah, ya Wadud maha cintanya Allah, ya Latif maha lembutnya Allah, ya Rahman ya Rahim, maha kasih sayangnya Allah, maka Allah izinkan. Gak apa-apa deh, Indah saya tambahin lagi kebisaannya. Kasihan dia. Biar bisa nulis. Langsung cering sama Allah dikasih hidayah, otaknya dibukain, hatinya dibukain, dimudahkan, dilancarkan. Akhirnya Indah bisa nulis, Masya Allah. Bapak Ibu, jangan pesimis. Semua itu ingat, jika mau tapi tidak mampu, maka dengan belajar Bapak Ibu bisa jadi mau, mampu dan bisa. Mengenai mampu dan bisanya sampai seperti apa? Tergantung usaha kita. Bukan orang lain. Masya Allah, saya lihat Ibu Didah ya. Ibu Didah menganggukkan kepala. Meyakini, betul sekali. Kalau kita usahanya kurang, jangan ngimpi hasilnya canggih. Masya Allah. Berarti hasil saya masih segini karena usaha saya kurang ya Bu Indah? Iya, nggak ada jawaban lain. Sabar saya kurang ya Bu Indah? Iya. Menyalahkan diri sayanya banyak ya Bu Indah? Iya. Karena semua itu kembali kepada bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa. Bapak Ibu tangan silangkan di dada Bapak Ibu. Ingat ya, ini badannya sendiri loh. Kalau nggak bisa ngerasain badannya sendiri, rugi ya. Berapa sering sih meluk badan sendiri? Dipegang Bapak Ibu, dipegang, dirasain, diusap-usap, dielus-elus ya. Karena kita tuh bisa punya cinta yang banyak kalau kita punya stok cinta. Sama kayak tabungan ya Ibu. Bisa punya tabungan 100 ribuan banyak kalau emang isinya 100 ribuan. Mulai hari ini saya nitip ya Bapak Ibu. Kalau mau bahagia hidupnya, mau banyak bersyukur hidupnya, mau banyak tenang hidupnya, mau banyak senyum hidupnya, nabung yang banyak yang tadi saya sebutin. Tapi orang lain tuh masih jahat Bu Indah sama saya. Ya nggak apa-apa ya Bu. Toh kalau dia jahat, masa iya Ibu mau ikut-ikutan jahat? Ya rugi ya Bapak Ibu ya. Doakan mereka. Karena doa yang baik akan kembali kepada kita. Ucapkan Alhamdulillah Bapak Ibu. Hadiahkan Alhamdulillah ini sebagai wujud syukur. Pagi-pagi tanggal 16 Oktober, yang tadi saya rasanya udah stres, tugas-tugas saya mau dinilai. Sekarang mah saya senang-senang aja. Toh nanti kalau dinilai bisa diperbaiki. Karena apa? Apa yang Bapak Ibu tuh kerjakan, tugas ini adalah upaya Bapak Ibu. Nanti kan bisa dibetulin ya. Tapi kalau deadline waktunya udah nggak ada lagi gimana Bunda? Terima. Ya artinya takdirnya begitu. Tapi sepanjang masih ada waktu, kerjakan. Tapi kalau nggak mau ngerjakan, ya artinya salah siapa? Lagi-lagi telunjuk ini Bapak Ibu. Ketika kita menunjuk keluar satu kali untuk menghakimi orang, 3 jari telunjuk, 3 jari sisa daripada jari-jari kita menunjuk ke dalam diri kita sendiri. Sadari itu ya Bapak Ibu. Maka saya berdoa, Bapak Ibu hari ini hadir sepenuhnya